wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail fatiras samawati wal ardi min ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Sahibul Izzazah wal Karamah wal Akhirah wa bi barakat sayyidina al-mukarram Asyid Syekh Abdul Rahman sumanah bi jalil ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma Rabbul Arba Mutikorikum Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi salam wa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Khazim wa Sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa Sayyidina Maruf Karhi wa Sayyidina Sari Sakhati wa Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Abu Bakar Sidli wa Sayyidina Abu Fadil At-Tamimi wa Sayyidina Abu Farad At-Tunusi wa Sayyidina Abu Hasan Al-Zikri wa Sayyidina Abu Sa'id Mubarak Al-Mahdumi wa Adil Sultan Awliya Kutubur Rabani Gausus Mayyusin Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Sahibul Izzazah wal Karamah Fiddin wad dunya wal akhirah wa Sayyidina Abdul Aziz wa Sayyidina Muhammad Hatta wa Sayyidina Samsuddin wa Sayyidina Syarafuddin wa Sayyidina Nuruddin wa Sayyidina Hisamuddin wa Sayyidina Yahya wa Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Abdul Rahim wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Abdul Fatah wa Sayyidina Muhammad Murad wa Sayyidina Syamsuddin wa Sayyidina Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa Sayyidina Abdul Karim Tanara Banten wa Sayyidina Solihun Benteng wa Sayyidina Abdul Khair Rio Jambu wa hadir Abdul Rahman wa sulhim wa furuhim isilatin wa khidina anum Allahumma rafa'il hijab tahliyatan wa qalbal muridin malakatim liku anur min masyukurum afadal bi barakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai jikalau mereka istiqomah di atas jalan torekoh, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan barokah Masya Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Amin. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan
memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karunia Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir itu ada zikir umum, ada zikir khusus. Bahasa Arabnya ada amma, ada khos. Kalau yang umum itu apa yang dibaca seperti orang-orang banyak di masyarakat setelah sholat itu kita dianjurkan baca subhanallah 33 ya. Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, tapi diakhiri gitu, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu Abah bilang itu lafaz-lafaz zikir. Lafaz-lafaz zikir, tapi ada yang lebih utama kata Abah, lebih afdol, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, seperti yang disabdakan Nabi tadi, afdalu ma qultu, seutama-utama apa yang aku katakan, dan nabi-nabi sebelumku kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini? Karena la ilaha illallah ini kalau secara keutamaan dari segi hadis Rasulullah, la ilaha illallah ditimbang, ini ditimbang la ilaha, yang lain ditimbang maka akan berat la ilaha illallah. Itu kalau dilihat keutamaannya. Tapi kita enggak ngelihat masalah keutamaan itu. Ulama-ulama sufi ya, ulama-ulama mursyid ya, mereka itu kenapa mengambil kalimat la ilaha illallah untuk menghancurkan sifat-sifat yang tercela para murid tarekat. Karena la ilaha illallah itu mengandung dalam zikirnya itu mengandung apa? Harun. Harun itu panas. Bahkan ikhtiraq kalau dalam kitab dulu arti. Karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung panas dan mengandung membakar. Artinya membakar sifat-sifat yang tercela di dalam diri murid, diri si salik. Karena di kita ada unsur-unsur yang Abah bilang ada 4 unsur: tanah, air, api, angin. Di kita itu setiap manusia punya. Nah makanya la ilaha illallah tadi punya 4 unsur lagi. Ada unsur apinya, tapi ada unsur air. Ketika dilafazkan kalimat la ilaha illallah tadi, maka ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya, ada unsur tanah dan lain-lain. Nah itu salah satunya diambil lah untuk riyadoh bagi awal. Maka kalimat la ilaha illallah itu kata Syekh Sultan Aulia harus dikeraskan, didorbin syadidin. Wah itu buat pemula-pemula. Untuk apa? Supaya membekas. Membekas di mana? Di kolbu atau di latifah, di alam abstrak. Karena la ilaha illallah yang diberikan sama mursyid berbeda yang diberikan sama orang umum. Karena la ilaha illallah yang diijazahkan oleh mursyid itu memiliki esensi bahasa langit kan, esensi langit. Karena dia bisa merubah kelakuan si murid dari yang tercela menjadi mahmudah. Kalimat itu. Jadi nggak ada yang lebih utama untuk mendidik para murid, para salik supaya dia kasaf ya, kasfu, bukan mukasafa. Nah, dia nanti bisa mukasafa. Kalau mukasafa itu bisa ngelihat rahasia-rahasia manusia. Kalau kasfu itu terbuka mata hatinya. Jadi kalau mukasafa itu nggak perlu istiqomah dengan amalan-amalan yang dibaca, bisa mukasafa. Artinya bisa melihat hal gaib. Kalau kasfu terbuka mata hati, yang istiqomah jadi fuad, yang disebut mata hati.
yang ngebuka basiroh. Kalau mukasabah itu cuma baru bisa ngeliat goib doang, hal-hal itu. Nah, kalimat la ilaha illallah inilah yang khas nanti menjadi alat torekoh. Jadi torekoh itu alatnya zikirnya yang diambil yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah. Salah satunya qadiriyah. Torekoh qadiriyah itu sangat memperhatikan zikir la ilaha illallah terus. La ilaha illallah gitu. Terus saja itu. Untuk mendidik si murid, si salik oleh guru-guru mursyid seperti itu. Nah, karena dia akan berefek. Berefek apa? Yaitu jiwanya jadi mahmudah. Untuk supaya kasab dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam kitab Syairus Salikin karya daripada Abu Samad Al-Palembani, ketika seseorang bertanya bagaimana caranya supaya kita mempunyai akhlak yang baik, bagaimana supaya penyakit-penyakit hati itu hilang, maka jawab Syekh Al-Palembani itu dalam kitab Syairus Salikin, wajib ditalkin kepada Syekh Mursyid Walia Mursyid yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Nah itu udah jawaban dari kitab Syairus Salikin Abu Samad Al-Palembani. Beliau menyarahi Mukhtasarul Ihya. Maka Syairus Salikin itu artinya perjalanan rohani salik. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya yang diterjemahkan oleh Abdus Somad Al-Palembani, seorang murid Syekh Saman, maka di situ lengkap fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Maka orang-orang salik, si orang-orang ahli sufi, murid-murid sufi itu tidak perlu pakai fikih lain. Maka cukup karangan Imam Ghazali kalau dalam asli itu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Jadi nanti buat orang-orang toreko nggak perlu nyari fikihnya ke yang lain, cukup Imam Ghazali. Tauhidnya nggak perlu nyari-nyari yang lain. Kalau bicara tauhid, cukup Imam Ghazali. Makanya kenapa setiap orang-orang yang belajar toreko mesti wajib punya Ihya Ulumuddin. Ihya itu ada menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali ini salah satu tokoh, salah satu ulama yang mampu menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Karena torekoh zaman dulu, tasawuf ya, tasawuf zaman baheula, zaman dulu, salah satunya timbul ajaran Wihdatul Wujud disebarkan oleh Al-Halaj atau Abu Mansur Al-Halaj. Itu antara sufi atau tasawuf yang disebarkan oleh Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj itu bertentangan dengan siapa? Orang-orang ahli syariat. Karena ucapan-ucapan Abu Mansur Al-Halaj, karena beliau sudah fana, sudah nggak ada mengenal dirinya lagi. Apa yang terjadi? Bahwa di jubahku ada Allah. Di dalam jubahku itu ada Allah. Akhirnya orang-orang zohir, ulama syariat menganggap, wah ini sesat, nggak beres nih kalau disebarin. Karena Al-Halaj juga korontal. Apa yang pengalaman rohaninya itu langsung disebar di masyarakat. Ke murid-muridnya akhirnya disebar. Otomatis ahli zohir, ahli fikih merasa keganggu dong. Apa yang sudah diajarkan fikih itu bahwa Allah itu nggak ada di dalam diri manusia ya. Allah ya Allah, manusia gitu kan. Akhirnya ahli fikih itu sepakat. Abu Mansur Al-Halaj akhirnya dia apa? Dipenggal. Karena sudah menyebarkan ajaran Wihdatul Wujud. Di jubahku itu ada Allah gitu. Karena beliau sudah, bukan beliau lagi, udah satohat bahasanya, sudah panal panah. Nah terjadilah konflik antara tasawuf dengan
syariat komplit. Akhirnya dipenggal, keluarlah darahnya. Apa yang tertulis? La ilaha illallah. Darahnya itu saat la ilaha illallah. Karena kejadian juga di Indonesia, citizen nah di kalangan wali-wali 9 citizennya berbeda ajarannya. Ajaran Widatul Wujud. Karena saking panahnya itu sebenarnya nggak salah itu. Wali-wali 9 itu masih mengajarkan syariat. Nah, ajaran Abu Mansur Al-Hajj ini disebarkan oleh Ibnu Arabi. Wah, Ibnu Arabi lebih-lebih lagi tuh, punya tafsir Futuhat. Neraka itu nggak digambarkan neraka seperti orang syariat. Surga pun nggak digambarkan seperti surganya orang syariat juga. Jadi Ibnu Arabi mengatakan yang disebut neraka itu yaitu ketika sakit, susah, itu neraka di dunia. Kalau orang syariat kan neraka itu apa? Nanti. Surga itu nanti. Bahkan surga aman neraka sekarang belum ada isinya. Nah, akhirnya Ibnu Arabi, murid dari Al-Hallaj, menjelaskan dengan tafsir Futuhat. Jadi tafsir takwil ya, bukan tafsir zuhir. Tafsir batinnya itu bahwa yang disebut neraka, surga itu enggak seperti ditafsirkan oleh ahli syariat, ahli zuhir. Surga itu nanti, neraka itu nanti. Nah, beda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang disebut neraka itu kesusahan yang dialami oleh manusia di dunia. Jadi surga itu suatu kenikmatan yang dialami, kesenangan yang ada di dunia. Nah, rame lagi tuh. Bahkan ajaran Widatul Wujud. Ibnu Arabi itu ajaran Widatul Wujud. Wihda itu nyatu, wujud yang ada. Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahasanya itu apa? Pohon, gunung itu ada Tuhan semua. Namanya Widatul Wujud. Maka pandangan Ibnu Arabi, dia nggak memandang seperti ahli zahir. Gunung diciptakan oleh Allah. Laut diciptakan oleh Allah. Pohon diciptakan oleh Allah. Binatang diciptakan oleh Allah. Berbeda dengan Ibnu Arabi, dengan takwilannya. Ibnu Arabi bukannya makhluk dulu, tapi kholiknya. Allah no. Adanya laut. Allah adanya gunung. Oh Allah, pohon. Adanya pohon. Jadi dibalik gitu. Kalau ahli zahir mandang ya pohon diciptakan oleh Allah. Sedangkan gunung ciptaan Allah. Nah, ajaran Widatul Wujud itu semuanya nggak ada, hanya Allah. Maka dibukukan dalam kitab hikam gitu. Itu atau suluk. Jadi semua nggak ada Widatul Wujud, yang ada hanya itu semuanya Allah. Nah, akhirnya Widatul Wujud ini kan kesebar loh, karena ada tafsirnya Futuhat ilahiyah. Jadi berbeda pengertian tafsirnya dengan tafsir orang syariat. Makanya Ibnu Arabi ajarannya gunung, pohon itu Allah semua. Karena gunung sebenarnya nggak ada, lautan tuh nggak ada. Sedangkan mata zahir kita apa? Ada gitu kan. Jadi karena Ibnu Arabi itu memandang basiroh. Ketika basirohnya mulai aktif, itu yang lain nggak ada, hanya Allah. Itu tafsiran panah itu. Udah panahnya ke Allah aja. Makanya dibilang semua itu Adam itu nggak ada. Yang wujud itu siapa? Allah. Nah, akhirnya rame lagi tuh. Kita tentang sama ahlu orang pikir, yang tahu ulama-ulama zohir. Nah, makanya ajaran Ibnu Arabi itu dipakai lagi ya masih dijenar tuh, yang mengembangkan di Indonesia. Nah, bagaimana dengan ajaran kita? Kalau ajaran kita tuh
Wihdatu syuhud, syuhudul wahdah fil kasiro. Ajaran Abah itu intinya. Syuhudul wahdah, menyaksikan yang esa, yang satu, fil kasiro, dalam banyak. Syuhudul kasiro fil wahdah, kembali. Jadi kalau ajaran Abah itu menyaksikan satu, bahwa Allah ahad, bahwa di diri manusia itu yang gerakin siapa semua? Allah. Apa? Syuhudul wahdah, menyaksikan artinya adanya Allah. Wahdah itu kan sifat Allah tuh, esa. Fil kasiro, ada yang dia banyak makhluk. Kasiro itu makhluk. Itu semua digerakkan sama siapa? Allah. Atau dibalik, syuhudul kasiro fil wahdah. Yang banyak tuh makhluk, pohon, lautan, itu kembali ke satu. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, akhirnya diajar apa itu supaya si murid sampai ke situ dikasihnya zikir, 2 zikir tuh, jahar sama kok. Nah, satu lagi sini. Nah, zikir jahar ini adalah salah satu alat yang harus dijohirkan. Gak boleh zikir jahar diam, harus dikerasin. Kenapa? Karena mengandung cahaya. Mengandung cahaya buat si kolbu murid. Nah, semua latifah. Ditambah lagi zikir hoki. Nah, itu harus diem. Tanpa suara, ya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa huruf, zikir hoki. Nah, itu pendalaman ke dalam. Nanti akan tumbuh yang namanya syuhudul wahdah fil kasiro. Yang terakhir zikir siri. Zikirnya dirasain. Gak boleh kayak hoki. Kalau hoki kan mukul. Allah. Kalau kan kenceng tadi kan. Kalau hoki mukul. Yuk. Allah. Kalau siri enggak dirasa. Nah, dengan 3 tadi nanti akan timbul di si murid tadi syuhudul wahdah fil kasiro. Artinya apa? Syuhudul wahdah itu semua kehendak, irodah, apalagi kudroh irodah, semuanya dari Allah. Maka ada ayat wa ma tasyauna ila ayyasa'u. Tidaklah kamu berkeinginan, berkehendak kecuali kehendak Allah. Nah, nanti panahnya ke situ. Jadi syuhudul wahdah fil kasiro, syuhudul kasiro fil wahdah itu inti ajaran yang di Syekh Abdul Rahman itu. Setelah melakukan zikir jahar, zikir hoki, zikir siri, hasilnya tadi syuhudul wahdah fil kasiro, syuhudul kasiro fil wahdah. Syuhudul wahdah itu apa? Bahwa yang semua nih alam jagat raya ini adanya kudroh dan irodah Allah. Ada yang gerakin si wahdah. Kemudian syuhudul kasiro, ngeliat yang banyak nih makhluk kan, ada manusia, ada batu, semuanya. Tapi kehendak dan irodanya milik siapa? Nah, dari situ nanti hasilnya ini kan masih berupa bahan itu. Nah, karena kita dibina oleh Syekh Abdul Rahman, si murid boleh bicara kehendak dan irodah milik Allah, betul. Itu nggak salah. Tapi ketika kita jadi murid apa? Kan kita jadi murid Syekh Abdul Rahman nih. Kita udah nggak bicara lagi kehendak dan irodahnya Allah, karena belum nyampe. Berarti harus ke siapa dulu? Guru. Ilmu guru, amal guru, marifat guru. Nah, itu marifat guru. Ilmunya dari guru, jahar tuh, ya kan? Jahar, hobi, kiri. Tuh ilmunya dari guru tuh. Yang ngamal siapa? Guru juga, tapi johirnya kita. Zikir jahar siri hobi nanti jadi satu, hasilnya 2. Syuhudul wahdah fil kasiro, melihat yang esa, yang satu Allah maksudnya. Ke yang banyak, melihat yang banyak ke yang satu, maksudnya kehendak. Kudroh irodah itu adanya di manusia. Jadi jangan nyari Allah jauh-jauh.
Nyari Allah di masjid nggak ketemu, nyari Allah di musola nggak ketemu, di Mekah nggak ketemu. Ternyata Allah itu sifatnya di siapa? Manusia. Cuman itu harus pakai guru mursyid, nggak bisa sendiri. Nah, karena kudro iroda itu adanya di sifat manusia, maka si murid tadi nggak bisa kebuka pada sama mursyid. Karena si murid itu dibimbing sama syekh mursyid, berarti kudro irodanya punya siapa dulu? Punya guru. Bener sih, kudro iroda itu punya Allah. Itu kan bahasa udah, bukan bahasa kita bukan bahasa ini, kita belum nyampe. Kudro iroda milik siapa? Allah. Sedangkan Allah itu ismu zat, alif alif lam ha. Di dalamnya sifat 20. Nah, berarti harus ada wasilah. Nah, wasilah yang tadi harus saya mursyid. Karena saya mursyid ini sudah fana, sudah tenggelam di lautan maknawiyah. Kayak Abah nih dulu masih hidup, ada dua alam. Abah manusia sama Syekh Abdul Rahman, alam dimensi lain, tajarudiyah. Nah, nanti murid banyak ketipu ketika Syekh Abdul Rahman itu jasad. Nanti mintanya ke Allah ya, kita punya big boss. Karena si murid itu lihat jasad Syekh Abdul Rahman, apa yang diucapin Abah diikutin nggak tuh? Ikutin, padahal di balik itu ada rahasia. Kalau Abah iya ke sana, kalau kita apa? Karena si murid tadi ngelihatnya jasa sedangkan Abah itu punya dua dimensi. Abah berdiri, duduk. Itu si Abdul Rahman jasadnya, dimensi lainnya. Nah, makanya si murid ini banyak tertipu dengan sosok jasad Syekh Abdul Rahman atau Abah Ilyas. Nah, karena dia ngeliat jasadnya, ucapan Abah itu diikuti. Sedangkan Abah ucapannya sudah panah gitu loh. Kita harus panah ke siapa? Mursyid, Syekh Abah. Nah, itu yang tertipu di murid Abah tuh, banyak tertipu. Kok ke Allah dulu ke guru? Abah kok ke Allah? Nah, pertanyaannya, ingat Abah sudah sudul wadabil kasiro. Kalau kita belum, berarti kita ke siapa? Nah, itu yang benar. Makanya ada bahasa panabil mursyid. Gimana? Tabir puluh ada. Nah, sekarang ini yang terjadi apa? Akhirnya toreko zohirnya. Abah khotaman, ya, mikir jahar, tawasulan, itu aja yang di ini. Tapi untuk ke dalamnya mereka nggak dikasih paham, gitu. Nah, jadi sudu ada aplikasi itu benar bahwa kudur iroda ada di manusia. Karena kita dibimbing oleh seorang mursyid, berarti kita ke siapa dulu? Mursyid, itu yang benar. Makanya harus istilah panah bil mursyid, ke guru dulu. Jangan nyebut panah ke Allah, belum nyampe. Panah ke Rasul, belum nyampe. Paham nih? Jadi itulah yang disebut toreko. Toreko apa itu? Jahar, hobi, siri. Hasilnya dua. Sudul wahda fil kasiro, sudul kasiro fil wahda. Menyaksikan yang esa di yang banyak, menyaksikan yang banyak di yang satu. Maksudnya kudroh iroda Allah itu ada di yang banyak. Melihat manusia bergerak semua karena kudroh iroda Allah. Dibalik menyaksikan yang banyak tapi tetap satu. Yang atur mana? Maka ada di alam apa nih? Ini apa? Itu dulu ada aplikasi Rasul. Rasul nanti di apa? Disebut Muhammadan. Nih, jadi Allah itu ada di sini apa? Allah nih, apa itu Allah? Paham nggak? Apa itu Allah? Cuma yang mundar-mandir di diri kita siapa? Muhammad. Berarti Allahnya berbentuk siapa? Tajalnya ke siapa? Muhammad. Ketika murid Abah Guru, tajali Muhammadnya ke siapa? Syekh Mursyid. Bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini dia apa nih?
Apa ini kan kesini nih, yang mundar-mandir. Makanya murid Abah itu khusus, ruhnya dipegang, dibimbing oleh siapa? Si Abdurrahman. Jangan bicara ruh kita dipegang sama Allah, bro. Itu orang-orang syariat, jangan itu. Makanya apa itu Muhammad yang mundar-mandir tuh. Dan zikir tadi itu Muhammad. Tapi Muhammadnya bukan Muhammad bin, itu istilah dan Ibu Sufi. Nah yang mundar-mandir itu Muhammad namanya. Karena kita di bawah bin Abdurrahman, berarti siapa Muhammadnya? Bertajalli di mana? Si Abdurrahman. Berarti di diri kita, di ruh kita nih, jasad dan ruh kita ada siapa? Nah itu nggak ketemu murid Abah itu. Ceramah, ngaji aja. Di dirinya ada siapa? Si Abdurrahman. Kenapa di kuburan? Itu mah jasad. Di dunia aja Abah dua alam. Apalagi sudah pulang ke Rafiqul A'la. Itu Abah berwujud gak? Setelah Abah pulang nih, lepas jasadnya, itu berwujud gak? Berwujud. Makanya Abah ngasih warisan 7 latih. Bangga nih. Ini ngaji, ayo aja ngajinya. Ngaji Johir mulu. Nah, berarti semua intinya kita harus ke Syekh Abdurrahman. 7 latih kita, siri kita, khotaman kita, semuanya. Yang menggerakkan itu siapa? Abah Guru. Kalau bahasa Quran, wa ma tasyauna illa ayasya Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendak Allah. Tidaklah kamu bisa berbuat kecuali kehendak kita belum nyampe begitu. Nah, betul Quran itu tidak ada bisa kamu kecuali dikehendaki oleh Allah. Itu kan bahasa orang yang belum paham Allah. Tapi ketika dia paham lafaz Allah itu siapa? Berarti siapa? Syekh Mursyid. Siapa, Bu? Itu pelajaran Toreko seperti itu. Berarti kehendaknya kehendak siapa? Guru. Kita berdiri kehendak siapa? Guru. Dia manwapun ala diriku. Kalau kita kehendak Allah benar bagi yang sudah nyampe nggak kita? Cuma diucapan doang. Nah itulah makanya ajaran Abah itu berkembang, tidak seperti yang dilihat sama Iwan di Bogor ya manakib ya. Dan benar manakib kepatuhan. Manakib itu kepatuhan kewajiban setiap torekoh. Oh diri ya wajib manakib. Apa yang ditulis oleh ulama tentang Syekh Sultan, ketika Naqsabandiyah wajib khotaman. Jadi khotaman itu adalah salah satu torekoh Naqsabandiyah. Kalau manakib itu dia. Karena kita digabung oleh Syekh Ahmad Sambas, Qadariyah wa Naqsabandiyah, maka ada istilah manakib mingguan sama harian. Jadi khotaman itu Naqsabandiyah karena memaksakan zikir makanya 5, tembakinnya 5 ke Muhammadan. Kalau manakib itu Qadariyah Zuhir, diceritakan aja. Dengan mendengarkan cerita kisah Sultan Aulia, nanti itu akan turun yang namanya rahmat. Dzikrus sholihin anzilul rahmah. Dzikrus sholihin tahsilul barokah. Kabarokahnya tadi Allahumma arfa'ija wa tahiyatun lil qalbil mudin malato itu limanur min masyal kiram afadan bi barokatihim. Andai kita nggak bisa nyentuh cahaya mursyid, ya seenggaknya cepretan barokahnya. Makanya manakib itu jadi wajib di Abah. Khotaman jadi wajib. Kenapa Abah bilang wajib? Karena mursyid punya hak veto. Udah dikasih wenang. Murid yang nentang, siap-siap aja kereta atau kereta. Kereta kalau dihalangin gimana?
Sama di Abah juga. Manakib wajib. Karena jadi, kenapa wajib? Karena kita punya qadariyah apa? Nah, berarti untuk mendalami, menyempurnakan kalimat. Kalau khotaman menyempurnakan naksabandi itu terkenal dengan zikir 7 latif. Kita digabung sama Syekh Ahmad Sambas, Qadariyah wa Naksabandiyah. Itu alasannya. Jelas kan toreko itu? Kenapa kita harus manakib? Qadariyah. Kenapa kita harus khotaman? Naksabandiyah. Dan ingat, toreko kita digabung sama Syekh Ahmad Sambas. Karena perintah Syekh Sultan Aulia. Akhirnya Qadariyah wa Naksabandiyah. Kalau Qadariyah doang, jagoan, ilmu kekayaan. Kalau Naksabandiyah doang, pakai kata juga ini. Nah, kita dua, Qadariyah wa Naksabandiyah, dunia akhirat. Siapa itunya? Sayyidina Ali sama Abu Bakar Siddiq. Udah pas, udah benar gitu tuh perjalanan. Perjalanan Sayyidina Ali, perjalanan Abu Bakar Siddiq. Disatukanlah namanya, disebut Qadariyah wa Naksabandiyah, karena Sayyidina Ali nerima zikir dari Rasulullah kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar menerima zikir hopi, dikawinin jadilah sirri. Jahar sama kopi dikawinin jadilah sirri. Rasa, dari rasa hasillah suhudul wahdatil kasir. Suhudul kasir rofi wahdah nyatu. Dibukain nanti tuh, dikasih muraqabah, dibukain zuhir batin Muhammad. Cuma ini nggak dibongkar-bongkar. Akhirnya orang manakib itu bukan semakin banyak, semakin sedikit. Kenapa? Karena murid Abah sudah mencapai makom roh mudhof. Roh mudhof itu nggak mau dikasih makan syariat, nggak mau dia, pengennya ruhani. Kalau dikasih ruhani, senang tuh. Tapi kalau dikasih syariat, tidur, ngantuk. Karena si syariat itu hanya ruh jismani, yang ngejaga badan kita tuh ruh jismani. Nah, ruh jismani kata Syekh Sultan, makanannya syariat. Makanya orang umum kalau ceramah hadis, Quran hadis, senang dia. Kenapa? Ruh jismani. Orang toreko dinaikin dari ruh jismani ke ruhani. Dia nggak suka. Sukanya apa? Dia ke dalam, tajali, ruhani, begitu. Makanya kalau masih dijohirin mulu, lama-lama yang mana ke gitu. Seperti itu. Cuman memang yang terjadi nggak ada kepekaan gitu. Nggak ada kepekaan bahwa kita belajar toreko. Dianggap mereka toreko itu ceramah syariat. Akhirnya karena tuntutan ceramah apa aja dikeluarin gitu loh. Ya, dikeluarin apa aja hadisnya, apa aja dikeluarin sekata-katanya. Karena apa? Dituntut. Untuk orang ceramah kan dituntut ya. Karena dituntut, yang dituntut itu penceramah, main apa? Nih, akal. Karena akal udah akal-akalin aja, yang penting bisa keluar. Beda di toreko nggak akal. Manggillah Syekh Sultan Aulia yang hadir, Syekh Abdul Rahman. Ketika hadir Syekh Abdul Rahman, pasti yang dijelasin ajaran siapa? Ajaran Syekh Abdul Rahman. Abah itu nggak ngajarin Quran hadis. Quran hadis itu sebatas dalil. Dan ingat, dalil maupun ilmu pengetahuan, kata orang sufi, Ba'dul Arifin, sifatul alil. Jadi ilmu pengetahuan, sorok, nahu, balago itu hadis, apalagi Quran, hadis, tafsir, itu kan pengetahuan, ya kan? Kemudian dalil itu petunjuk, ini loh jalannya. Itu kata orang sufi, sifat itu obat. Jadi ilmu dengan dalil ngobatin, obat penawar. Buat siapa? Alil, orang sakit. Berarti orang yang belajar sufi, belajar toreko masih perlu dalil, masih perlu pengetahuan ilmu zuhir, berarti apa? Masih jadi orang sakit. Perlu obat. Makanya orang toreko nggak perlu dalil. Apa kata guru? Amalin. Perintah guru kerjain.
Mana dalilnya manakib? Mana dalilnya khotaman? Berarti kalau orang murid Abah seperti itu, dia jadi sakit tuh, alil itu sakit. Jadi kita nggak perlu dalil. Perintah guru itu sebuah dalil. Mangkol ulama. Jadi Toreko itu bukan dalil, bukan ngamal. Kalau masih murid Abah, mana dalil? Mana dalilnya? Berarti orang sakit. Alil itu sakit. Makanya tadi pengetahuan maupun dalil adalah obat penawar buat orang sakit. Orang sakit perlu diobati nggak? Berarti orang yang minta dalil, orang Toreko minta dalil, dia masih sakit, masih belum hijrah dari syarat ke Toreko. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka terus jalani Toreko Abah istiqomah. Terus jangan mana dalilnya, mana ilmunya, kok nggak kerasa? Berarti masih sakit. Kalau murid Abah udah amalin aja, jalanin, nggak usah perlu mana dalil Qurannya, mana dalil hadisnya. Itu namanya orang sakit gitu. Karena dia kan udah ditalkin, orang ditalkin itu rohnya romo udah nggak perlu dalil. Apa kata guru? Laksanain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.